Hai besti, selamat datang di channel saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Sang Pencipta. Saya akan membagikan video mengenai pengetahuan untuk menambah wawasan. Tonton sampai habis ya besti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Matur thank you. Semua hal yang berbau mistis dan kejadian horor selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding, tapi juga membuat kita penasaran meski sudah mendengar kisah horor berulang-ulang. Bukan hanya kisah horor tentang hantu Indonesia, tapi juga hantu luar negeri, termasuk Dracula. Dracula konon adalah hantu berwujud manusia yang suka meminum darah korbannya. Menurut cerita, mereka menggigit leher korban dan menghisap darahnya sampai habis. Beberapa orang percaya bahwa Dracula bisa berubah menjadi kelelawar. Meski Dracula cukup populer, tetapi kebanyakan orang hanya menganggap keberadaannya sebagai mitos belaka. Namun siapa sangka jika Dracula benar-benar ada dan pernah hidup di dunia nyata, bukan sebagai hantu melainkan seorang raja. Wah, seorang raja. Ternyata Dracula ini berasal dari Transilvania. Jangan membayangkan Raja Dracula ini adalah hantu atau makhluk mitologi belaka. Dia justru adalah manusia sama seperti kita. Namanya Vlad Tepes, diperkirakan lahir antara tahun 1428 hingga 1431 di Transilvania dan merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Vlad II Dracul, merupakan raja kerajaan Wallachia atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Rumania. Pernah menjadi tahanan dinasti Utsmania. Meski Ottoman Turki menjadi musuh bebuyutan Vlad Tepes ketika menjadi raja, namun siapa sangka dia pernah menjadi tahanan. Hal ini terjadi ketika Vlad beserta sang ayah dan saudaranya Radu pergi ke Ottoman atas undangan Sultan Murad II. Yang mengejutkan ketika sampai di Ottoman, ketiganya justru dipenjara. Tamu undangan jadi tawanan. Wah. Akhirnya sang ayah melakukan negosiasi dengan Ottoman. Hasilnya Vlad II bebas, namun sebagai gantinya sang anak yaitu Vlad dan Radu harus tetap tinggal di Ottoman sebagai bukti loyalitasnya terhadap Kekaisaran Ottoman. Di sanalah Vlad dan adiknya dididik. Sayangnya Vlad justru sangat membenci Turki. Dia terutama cemburu pada sang adik Radu yang dengan cepat disukai para bangsawan Turki. Bahkan sang adik berpindah agama menjadi seorang Muslim. Asal muasal nama Dracula. Dibandingkan dengan namanya sendiri, Vlad lebih suka menggunakan nama Dracula. Ayahnya Vlad merupakan salah satu anggota kelompok rahasia bernama Ordo Dragon. Saking bangganya dengan ayah, kemudian menambahkan Dracul sebagai nama akhirnya yang dalam bahasa Rumania berarti naga. Tidak berbeda dengan sang ayah, Vlad juga tergabung dalam kelompok rahasia ini dan mendapat nama Dracul yang memiliki arti anak naga. Vlad Tepes bukan hantu, tapi dia benar-benar meminum darah manusia. Di tengah jamuan suatu pesta, Vlad meminta para tentaranya untuk menusuk para tamu dan mengeringkannya. Sementara orang-orang meregang nyawa di depannya, Vlad justru melanjutkan makannya. Dia bahkan mencelupkan roti ke darah para korban sebelum memakan roti tersebut. Mengerikan. Tidak tanggung-tanggung, korban Vlad Dracula mencapai 100.000 orang. Di tahun 1456, Vlad Dracula berhasil menjadi raja kerajaan Wallachia atau Rumania. Meski dikenal berhasil meningkatkan ekonomi rakyatnya melalui pertanian dan mempertahankan tanah air, namun dia juga adalah raja yang sangat kejam pada musuh-musuhnya. Selain membunuh para pengkhianat, Raja Vlad Dracul juga membakar desa-desa milik rakyatnya hanya agar tentara Turki yang menyerang tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia meracuni sumur dan mengakibatkan banyak rakyatnya mati keracunan hingga membakar rakyatnya yang sakit dan miskin.
Selama masa pemerintahannya hingga tahun 1462, Vlad sudah membunuh 100.000 orang dan tak ada yang tahu di mana Vlad Dracula dimakamkan. Awalnya banyak sumber melaporkan dia dimakamkan di Biara Snagov, Rumania. Namun jenazahnya tidak pernah ditemukan di sana. Sekian pembahasan kita kali ini. Thanks for watching. Bye bye.